Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 3 muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Subtema 1 organ gerak hewan, tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD. Namun sebelumnya kita harus tahu juga KD dan indikatornya. Yang pertama adalah materi PPKN. Tadinya mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Materi yang kedua adalah IPS. Dengan KD mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikatornya karakteristik geografis wilayah Indonesia. Materi yang ketiga adalah Bahasa Indonesia. Dengan KD, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan indikator ide pokok atau pokok pikiran dalam bacaan lisan. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah PPKN, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Arti penting Pancasila bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini memuat nilai bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung yang pertama, meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam, bertakwa kepada Tuhan sesuai ajaran agama. Yang kedua, bersikap saling menghormati antar pemeluk agama dan tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Berikutnya, tidak boleh memaksakan suatu agama tertentu kepada orang lain. Dan yang keempat, bersikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Ini adalah contoh untuk perilaku yang sesuai dengan nilai sila pertama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung arti bahwa setiap manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Sama derajatnya semua manusia. Mewujudkan kehidupan berlandaskan keadilan. Mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Contohnya adalah tolong-menolong kepada sesama manusia. Sila yang berikutnya adalah sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Mengandung arti nilai untuk mewujudkan rasa cinta
terhadap tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nilai yang terkandung antara lain mengakui dan menghormati adanya perbedaan, rela berkorban untuk negara, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, dan yang terakhir bertekad untuk mewujudkan persatuan bangsa serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah salah satu contoh perilaku dari nilai sila ketiga, gotong royong membangun rumah. Sila selanjutnya adalah sila keempat, dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah bersama. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah: yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Yang kedua, menghargai dan menghormati keputusan yang telah disepakati. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyatakan pendapat dalam musyawarah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah contoh dari perilaku yang sesuai dengan nilai sila keempat, yaitu musyawarah. Sila selanjutnya adalah sila kelima, dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan dasar sekaligus tujuan negara. Tujuan negara dapat dicapai dengan bersikap adil dan saling menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain: yang pertama, bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, berteman dan memperlakukan orang lain tanpa memandang perbedaan, membiasakan hidup hemat dan bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Berikut adalah perilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima. Materi selanjutnya adalah IPS, yaitu karakteristik geografis wilayah Indonesia. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan dengan peta. Letaknya berdasarkan dua garis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Garis lintang ada dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Keduanya dibatasi garis ekuator. Garis bujur adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Nama lain garis bujur adalah garis meridian. Garis bujur ada dua, yaitu bujur barat disingkat BB dan bujur timur disingkat BT. Garis BP dan BT dibatasi GMT. Garis khatulistiwa adalah garis lintang dengan nilai 0 derajat. Membagi bumi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Nama lain garis khatulistiwa adalah garis ekuator. Letak astronomis wilayah Indonesia berdasarkan peta adalah: secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Berdasarkan letaknya tersebut, Indonesia
dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa. Yang ini ke utara disebut lintang utara, yang ini ke selatan disebut lintang selatan. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak geografis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Indonesia terdapat di kawasan Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu masuk kawasan benua Asia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis yang strategis karena persilangan 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra membentuk persilangan yang sangat strategis. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Di sebelah utara ada berbatasan langsung dengan negara Singapura, Laut Tiongkok Selatan, negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, negara Filipina, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Samudra Hindia, negara Timor Leste, dan benua Australia. Di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Luas wilayah Indonesia. Total luas Indonesia adalah sekitar 5.193.250 km persegi. Luas daratan sekitar 1.919.440 km persegi. Luas perairan sekitar 3.273.810 km persegi. Indonesia mendapat urutan ke-7 sebagai negara terluas di dunia. Dijuluki sebagai negara maritim karena wilayah perairan lebih luas dibandingkan daratan. Negara kepulauan dengan beribu-ribu pulau terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Materi selanjutnya adalah materi bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dari bacaan lisan. Perhatikan paragraf berikut. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah Pulau Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kalimat penjelasnya, Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Jadi, ide pokoknya terdapat pada awal kalimat atau di kalimat utama. Inti dari kalimat utama itu diambil sebagai ide pokok.
Kemudian kalimat penjelasnya adalah kalimat setelah kalimat utama, yaitu kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 3. Selamat belajar.